Bendera One Piece berkibar di mana-mana. Kali ini ada sebuah fenomena menarik yang belakangan mulai ramai diperbincangkan, baik di media sosial bahkan sampai ke pemberitaan media utama tentang pemasangan bendera One Piece atau yang biasa disebut bendera Jolly Rogers di berbagai penjuru Indonesia. Ada di gunung, ada di atap rumah, ada di jalan-jalan, dan juga di kendaraan-kendaraan. Kita dapat melihat bendera berwarna hitam dengan tengkorak tersenyum dan menggunakan topi jerami. Fenomena ini tentu mengundang tanda tanya. Kenapa sih tiba-tiba bendera bajak laut ini menjadi begitu populer? Apa maknanya? Mari kita bahas lebih dalam. Bagi para penggemar One Piece, simbol ini bukan sekedar bendera. Ini adalah representasi dari kebebasan, mimpi, persahabatan, dan tekad untuk mencapai tujuan apapun rintangannya. Bulan Agustus di Indonesia adalah bulan perjuangan. Bulan di mana kita merayakan kemerdekaan yang diraih dengan darah dan air mata. Setiap bendera merah putih yang kita pasang adalah simbol penghargaan kita terhadap para pahlawan yang telah berkorban. Namun di tengah semarak merah putih, muncul bendera One Piece, menambah dimensi baru yang menarik. Mari kita coba selami maknanya, apa kesamaan antara semangat kemerdekaan Indonesia dengan semangat kru bajak laut topi jerami One Piece. Coba kita bedah ya. Pertama, semangat perjuangan dan tekad. Para pahlawan kemerdekaan kita berjuang mati-matian untuk membebaskan bangsa dari belenggu penjajah. Mereka punya satu tujuan yang jelas, Indonesia merdeka. Sama seperti Luffy, tokoh anime One Piece, ia tidak pernah goyah meskipun rintangan yang dihadapi luar biasa berat. Ia tidak pernah menyerah meskipun seringkali hampir kalah. Semangat inilah yang menyatukan mereka, tekad untuk mencapai tujuan apapun rintangannya. Kedua, persahabatan dan kekeluargaan. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih oleh satu orang saja, melainkan oleh seluruh rakyat yang bersatu padu. Rasa persaudaraan dan gotong royong adalah kuncinya. Begitu pula dengan Luffy. Ia tidak bisa mencapai tujuannya sendiri. Ia butuh bantuan teman-temannya. Mereka adalah keluarga yang saling melengkapi, saling melindungi, dan saling mendukung. Persahabatan mereka adalah kekuatan terbesar. Ketiga, semangat melawan ketidakadilan. Cerita One Piece seringkali menyoroti ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Luffy dan krunya selalu berdiri di sisi mereka yang lemah, melawan tirani dan menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Bukankah ini mirip dengan semangat perjuangan bangsa kita melawan penjajah yang menindas? Keinginan untuk hidup bebas dan merdeka dari penindasan adalah benang merah yang sangat kuat. One Piece bukan hanya cerita tentang bajak laut dan harta karun. Ini adalah kisah perjuangan melawan tirani, ketidakadilan, dan dominasi kekuasaan. Dalam serial anime One Piece, pemerintah dunia sering digambarkan sebagai simbol korupsi dan penindasan. Namun tentu saja tidak semua pemasangan bendera ini harus dimaknai secara serius. Bagi sebagian besar orang, ini tetap adalah ekspresi fandom yang menyenangkan dan bersifat humoris. Tapi di dunia hari ini, humor dan simbolisme bisa punya dampak yang luar biasa. Fenomena ini tidak luput dari perhatian. Beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah ini melanggar aturan? Di beberapa daerah sempat ada laporan soal bendera bajak laut yang dianggap menimbulkan keresahan. Bahkan ada beberapa pihak yang meminta agar bendera-bendera tersebut diturunkan. Namun sebagian besar reaksi masyarakat masih cenderung positif. Masih banyak yang menganggap ini hanya tren anak muda sesaat. Tapi disinilah menariknya. Bagaimana kita sebagai masyarakat menafsirkan simbol budaya populer ketika budaya anime bertemu dengan ruang publik di Indonesia. Muncul benturan antara ekspresi kebebasan dan persepsi norma sosial. Yang menarik, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain seperti Filipina, Brazil, bahkan beberapa kota di Amerika Serikat, bendera One Piece juga pernah dikibarkan sebagai bentuk ekspresi komunitas. One Piece berhasil menjadi lebih dari sekedar cerita. Ia menjadi simbol, bahkan mungkin bahasa yang digunakan generasi muda untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hiburan. Jadi teman-teman, lain kali kalau lihat bendera One Piece berkibar di tiang bambu atau di atap rumah seseorang, jangan langsung menganggapnya lucu atau aneh. Bisa jadi itu adalah bentuk harapan, protes, atau sekedar mimpi yang dikibarkan. Bendera itu bukan hanya milik Luffy dan krunya. Dalam banyak hal itu adalah milik kita semua yang sedang berlayar dalam kehidupan kita masing-masing, mencari One Piece kita sendiri, apapun bentuknya. Pertanyaan untuk kalian, bagaimana? Apakah menurut kalian fenomena ini positif atau perlu dibatasi? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.